Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anita Febriana dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Logistik. Nah, untuk materinya itu adalah Sistem Manajemen Logistik. Nah, apakah kalian pernah mendengar kalimat dari logistik? Untuk itu, kita simak video berikut ini untuk pembahasan materi tersebut. Manajemen logistik secara umumnya itu adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, jadi dalam pengertian manajemen logistik secara umum, itu diartikan bahwasanya suatu kegiatan atau aktivitas yang menerapkan suatu prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik. Nah, dengan tujuannya itu agar pergerakan personil atau tim dalam suatu perusahaan dan barang dapat dilakukan secara efektif yang berkelanjutan. Nah, di sini juga dalam pengertian manajemen logistik yaitu supply chain, manajemen yang memiliki fungsi penting yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian efektivitas penyimpanan dan distribusi barang. Nah, termasuk informasi dan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, bahwasanya dalam pengertian manajemen logistik ini seperti supplement chain manajemen yang memiliki fungsi penting. Nah, di dalam manajemen logistik ini suatu kegiatan atau aktivitas yaitu berupa proses dari perencanaan, proses dari pelaksanaannya, hingga pengendalian efektivitas penyimpanan dan distribusi barang tersebut. Nah, selanjutnya dari manajemen logistik ini memiliki fungsi. Dalam penerapannya, manajemen logistik ini memiliki banyak fungsi penting yang saling berhubungan. Nah, yang pertama itu memenuhi kebutuhan. Nah, jadi dalam memenuhi kebutuhan tersebut itu ada suatu perencanaan. Nah, maka dalam hal perencanaan atau memenuhi kebutuhan, fungsi manajemen logistik sendiri itu adalah sebagai perencanaan dan penentuan keperluan dari setiap program. Nah, di sini aktivitas perencanaan juga harus memperhatikan anggaran yang disediakan ke perusahaan tersebut. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi pengadaan. Nah, di sini dalam fungsi pengadaan itu dikatakan hal yang sangat penting karena dalam fungsi pengadaan itu hal yang harus diperhatikan dalam manajemen logistik diantaranya itu pengadaan barang. Nah, jika terjadi suatu ketidaksesuaian dalam anggaran tersebut, nah maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam mengubah perencanaan dalam sistem pengadaan barang. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran. Nah, fungsi penganggaran ini merupakan salah satu fungsi dari manajemen logistik. Nah, salah satu fungsi manajemen logistik itu untuk memastikan apakah kebutuhan pengadaan barang itu sudah sesuai apa belum. Nah, dengan anggaran tersebut, jika tidak sesuai, maka yang harus dilakukan adalah perubahan dalam perencanaan anggaran tersebut. Selanjutnya, fungsi dari penyimpanan dan penyaluran dalam manajemen logistik. Nah, fungsi lain dari manajemen logistik menyimpan dan menyalurkan adalah mengetahui suatu produk barang mana yang harus sudah diproses pada tempat yang memang harus untuk diproses. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen logistik. Nah, di sini manajemen logistik merupakan penerapan berbagai macam prinsip manajemen dalam kegiatan logistik. Nah, tujuan tersebut adalah menggerakkan personil atau tim serta produk dalam bentuk barang supaya bisa dikelola secara lebih efektif dan efisien sehingga memberikan hasil optimal. Nah, selanjutnya di sini dari tujuan utama manajemen logistik itu merupakan aktivitas logistik manajemen pada dasarnya itu adalah agar dapat bisa fokus pada proses pencapaian tujuan organisasi untuk mendapatkan hasil maksimal dan sesuai ekspektasinya.
Nah, selanjutnya pada tujuan khusus dari kegiatan manajemen logistik itu terdapat 3 tujuan khusus pada kegiatan manajemen. Nah, itu merupakan menjaga persediaan barang agar kualitas dan kuantitasnya sesuai saat diimplementasikan supaya pengeluaran anggarannya untuk tujuan pengadaan dapat dilakukan secara efektif atau efisien dengan mendukung dan menjaga aktivitas untuk mencapai tujuan utama dari kegiatan manajemen logistik. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat manajemen logistik. Nah, yang pertama itu layanan. Nah, dalam pelayanan, manajemen logistik ini juga harus sudah termasuk pelayanan. Nah, seperti contohnya customer service dan berbagai hal yang mencakup pelayanan terhadap pelanggan. Nah, selanjutnya manfaat yang kedua yaitu persediaan. Nah, di sini dari manfaat persediaan tersebut melalui manajemen logistik sudah pasti persediaan yang kita miliki akan tetap terjaga. Nah, dengan begitu, kebutuhan dari perusahaan tersebut terus terpenuhi sehingga perusahaan tersebut mampu mengoperasi dengan baik. Nah, selanjutnya, manfaat yang ketiga dari manajemen logistik itu yaitu fasilitas. Nah, di sini dari fasilitas tersebut selain transportasi, agar manajemen logistik itu dapat optimal, perusahaan harus memiliki fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan manajemen logistik ini, perusahaan akan memiliki fasilitas yang mendukung seperti contohnya transportasi angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Karena dengan begitu, maka fasilitas yang akan dioptimalkan dari perusahaan tersebut akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat dari manajemen logistik itu adalah pemecah masalah. Nah, di sini kenapa dikatakan pemecah masalah? Nah, dengan kemampuan pemecah masalah, manfaat dari manajemen logistik ini, perusahaan akan mampu menghadapi permasalahan yang tidak biasa. Nah, dari permasalahan tersebut seperti keinginan pelanggan yang sulit dipenuhi dan lain sebagainya. Nah, contohnya dari kesulitan cek resi pengiriman dan barang tidak sampai ataupun barang yang sudah rusak. Nah, dari contoh tersebut, maka dari pihak yang melakukan logistik tersebut akan melakukan pemecah masalah atau solusi bagaimana hal tersebut bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya manfaat dari manajemen logistik yang terakhir yaitu transportasi. Nah, di sini dalam transportasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen logistik. Nah, tentunya dari penyaluran barang. Nah, untuk itu dari perusahaan harus memiliki layanan transportasi sendiri. Nah, di sini transportasi yang dimiliki akan membantu mobilitas perusahaan tersebut dalam melakukan pengiriman logistik. Nah, selanjutnya di sini mengapa sistem logistik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, memang dikatakan sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sebab logistik itu kemungkinan terjadi proses produksi dengan menyediakan bahan baku yang diperlukan. Nah, logistik ini juga kemungkinan terjadinya proses pembelian dengan mengantarkan produk ke tangan pengguna. Nah, logistik ini memegang peranan penting dalam penentuan daya saing untuk suatu organisasi. Nah, di sini dari kegiatan logistik itu seperti apa sih? Nah, di sini dari kegiatan logistik itu yang pertama dari perencanaan tentunya. Dan yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengawasan. Keempat, pengadaan barang. Yang kelima, pencatatan barang tersebut. Dan yang keenam, penyimpanan barang. Dan yang ketujuh, pemeliharaan barang tersebut. Nah, dari rangkaian kegiatan tersebut, maka kegiatan produksi dalam suatu kegiatan logistik akan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus mengenai kegiatan manajemen logistik. Nah, di sini dari perusahaan Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan salah satu produsen minuman ringan yang berkombinasi yang memiliki beragam produk yang memiliki 15 distribusi center. Nah, tersebut di seluruh Jawa Timur dan dalam delivery volume
PT Coca-Cola Amatil. Nah, di dalam PT tersebut terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan pengiriman dengan realisasi pengiriman. Karena pada tahun 2011 pada bulan Januari tersebut terdapat kekurangan 150 kerat atau sekitar 3.600 botol dari perencanaan pengiriman tersebut dalam 9 distribusi center dari 15 distribusi center yang memiliki perusahaan. Nah, namun dalam hal kesesuaian antara pengiriman dan pemesanan produk yang disebut dengan DeFi pada perusahaan tersebut, di bulan Januari tercatat sebesar 94,54% karena yang tidak sesuai terlaksananya. Nah, sebab hal ini dikemungkinan sebagai akibat ketidaksesuaian yang terjadi pada aktivitas pada manajemen logistik tertentu sehingga yang diperlukan adanya penelitian tentang bagaimana kinerja aktivitas pada PT tersebut. Akan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari di tahun 2011. Nah, sedangkan sebagai sumber data tersebut, responden yang ditunjukkan adalah orang-orang yang ada di Departemen Logistik, yaitu manajer WNT, supervisor, dan seorang full good yang mempredisikan kontrol dari penelitian tersebut. Nah, baik teman-teman, dari pembahasan kali ini mengenai sistem manajemen logistik, apabila kalian kurang puas, nah kalian bisa mencari informasi dari materi tersebut melalui aplikasi Ipusnas. Nah, di aplikasi ini kalian bisa mencari materi dari sistem manajemen logistik. Nah, untuk itu apa yang saya sampaikan kurang dimengerti, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.